Oke, halo semuanya ya. Kembali lagi bersama gua Ray. Jadi di video kali ini gue bakal bahas tentang gimana sih cara kita itu trading di Euro USD. Dan itu sebenarnya pair ini tuh bagus juga ya. Kalau kalian lihat ini tuh lebih slow, jadi lebih enak buat dianalisa daripada kalian trading di gold ya, karena itu lebih frontal. Nah, seperti itu. Sebenarnya sih sifatnya itu hampir sama ya antara Euro USD dan XAU USD, tapi nggak ada salahnya kita coba buat trading di Euro USD. Jadi untuk ini udah saya backtest ya dengan 50 kali transaksi Euro USD gitu. Euro USD di time frame H1. Jadi kita itu cuman pakai di time frame H1 saja. Ini kalian bisa screenshot ya. Euro USD dengan time frame H1. Yang pertama, apa yang harus kalian cari? Kalian harus cari itu adalah bias ya. Selalu diingat, kalau kalian mau trading modelnya mau gimana pun, yang kalian cari itu biasnya dulu, atau bisa kita sebut dengan trend. Seperti itu. Yang kedua itu ada retrace entry ya. Jadi ketika market itu mengalami kenaikan, contoh nih, biasanya itu udah kelihatan. Ya kan, dia retrace, kita bisa ambil posisi buat kenaikan high lebih tinggi lagi. Seperti itu. Terus yang kedua itu ada breakout structure terdekat. Misalnya saja kita udah menentukan ya untuk areanya. Jadi ketika market itu mengalami kenaikan, retrace bahwa ada support, terus dia sempat turun lagi. Nah, terus dia break. Disinilah kita entry ya, buy stop seperti itu. Jadi untuk retrace entry, contohnya, misalnya saja nih, market itu sempat mengalami kenaikan, ya kan? Di bawah ada support, kita bisa ambil posisi ini buat ambil ya, buat nge-buy kelanjutan high lebih tinggi lagi. Yang kedua, kita bisa buy stop di mana? Contohnya ini adalah area breakout. Nah, ini adalah area breakout. Contoh saja ya, ini adalah area breakout. Kita bisa ambil posisi di sini, gitu. Di situ, stop lossnya di mana? TP-nya di mana? 1/2. 1/2. Nah, kira-kira seperti ini ya. Berarti kita tuh ada dua posisi. Itu posisi yang terakhir ya. Selalu diingat bahwa kalian itu kalau bisa, kalian cari dulu titik bawahnya, baru kalian tambah posisi atasnya. Seperti itu. Kalau kalian mau entry di sini, kalian harus cari ininya dulu. Jadi ini urutannya jangan kalian ubah-ubah ya. Urutannya jangan kalian ubah-ubah. Yang pertama itu adalah cari arah marketnya terlebih dahulu ya. Yang kedua, retrace entry. Jadi ketika dia sempat mengalami kenaikan ya, ini biasnya udah kelihatan. Ketika dia retrace bahwa ada support, kita bisa mencari titik buat entry point. Yang kedua itu adalah breakout structure terdekat. Jadi ini kan adalah structure terdekat di harga pada saat ini ya kan. Jadi ketika harga itu menembus break, berarti kita buy stopnya itu terkena. Dan selalu diingat ya, kalian taruh buy stopnya itu jangan terlalu mepet, karena ini rawan liquidity. Jadi kalian itu kasih jarak lah sedikit saja, kasih jarak sedikit saja. Nah, contohnya segini. Nah, seperti itu. Jadi ketika dia break, ya ini udah jelas break, kalian bisa tambah buy stop buat re-entry lagi. Yang kedua, yang ketiga itu ada risk to reward ya. RR-nya 1/2 dengan win rate 41 win ya. Dan 9 kali loss. Jadi ini tuh 41 win dari 50 kali transaksi dengan win rate 82% ya. Ini peringatan ya, tidak berlaku saat market sideways. Harus terlihat trennya terlebih dahulu. Jelas ya. Selalu diingat tadi apa? Euro USD, time frame H1, bias, trend. Yang pertama itu kalian harus cari biasnya dulu. Yang kedua itu ada retrace entry. Yang ketiga itu ada breakout structure terdekat. Yang keempat itu ada risk to reward 1/2. Win rate-nya 41 dari 50 kali transaksi ya. 41 win 50 kali transaksi sama dengan 82% win ya. Terus selalu diingat ya, tidak berlaku saat sideways. Harus terlihat trennya terlebih dahulu. Oke, sekarang kita bakal bahas untuk gimana sih cara mappingnya ya. Ini kita tadi udah sempat backtest ya. Ini udah ada 50 kali transaksi. Kalian bisa lihat sendiri bahwa market itu cenderung mengalami pengulangan ya. Kita mulai saja dari sini. Kalian bisa lihat bahwa trennya itu udah kelihatan jelas. Bahwa ketika market itu sudah ngebuat oke, ini higher high, ini higher low, ini higher high, ini higher low, ini higher high. Low-nya di mana? Ya, pertanyaannya itu low-nya di mana? Kalian tinggal cari area support terdekat. Ya, support terdekat yang probabilitasnya itu bagus. Jadi ketika harga turun, ya kan, oke, di sini ada area support nih. Ada area support. Ini ada banyak wick.
Ya kan, kalian bisa ambil titik entry di mana kalian tinggal tandain saja base-nya. Contohnya seperti ini. Ini adalah base kalian buat entry, ya kan? Ini adalah area support. Nah, kalian entry-nya di mana? Kalian tinggal pasang di atasnya titik garis tengah. Nah, karena apa? Dipotong sama spread. Ya kan? Kalian tanggal seperti ini ya, untuk restore reward-nya 1:2 seperti biasa. Jadi ketika market itu mengalami kenaikan, nah, contoh nih marketnya itu sempat mengalami kenaikan, ya kan? Terus dia di sini sempat mengalami penurunan. Nah, ini bagus nih, SNR-nya bagus. Jadi ketika harga itu mengalami kenaikan, terus dia retrace lagi, dia kembali lagi antara di titik sini atau di sini. Tapi kalau marketnya seperti ini, ya, saya bakal ambil di posisi ini. Karena apa? Ini adalah support terdekat dengan area saat ini. Ya, support yang high probabilitas dengan area saat ini. Maka saya akan membeli di mana? Saya akan membeli di sini. Nah, ini adalah base-nya, ya. Kalian tinggal pasang limit di sini. Jadi ketika harga itu sempat mengalami kenaikan, contohnya saja ya. Oke, harganya seperti ini. Nah, ketika harga itu sempat turun, ambil limit kita, terus dia break, kita bisa re-entry lagi. Di mana? Di sini. Ini adalah area breakout. Nah, ini adalah area breakout dan diulang-ulang terus dengan risk yang terukur. Selalu diingat ya, ini adalah area breakout. Dan kalau kalian entry, kalian harus perhitungkan kalau kalian loss berapa, kalau kalian profit berapa. Seperti itu. Nah, seperti ini contohnya. Jadi ketika dia break, kita bisa berekspektasi bahwa market itu akan mengalami kenaikan lebih tinggi lagi. Untuk stop lossnya berapa pip? Ya, ini stop lossnya itu udah saya simpulkan ya. Untuk stop lossnya itu ada di 150 tick ya, atau 150 poin. Dan untuk taking profitnya itu ada di 300 tick ya, 300 poin atau 30 pips. Seperti itu. Jadi untuk rasio restore reward-nya itu bagus. RR-nya 1:2 dengan win rate yang besar. Seperti itu. Jadi kalian bisa lihat sendiri untuk pengaturannya. Nah, nih kalian lihat ya, level stop loss 150, level profit 300. Simpen jadi Euro USD. Seperti itu. Ya. Simpan jadi Euro USD, kalian menggunakan lot yang sesuai dengan planning. Kalian mau risknya berapa, kalian ukur dulu. Jadi nanti kalau kalian mau entry, kalian tuh udah nggak usah pusing-pusing lagi mikir SL-nya berapa, TP-nya berapa. Seperti itu. Sekarang kita bakal kasih contoh langsung ya. Kalian bisa lihat di sini. Oke, harga itu sempat mengalami kenaikan. Berarti trennya apa? Trennya bullish, udah jelas. Ya kan? Kalian cari apa? Kalian cari support. Oke, di sini ada support nih. Entry-nya di mana? Nah. Oke, di sini saya mau entry nih. Nah, entry-nya di mana? Di atas sedikit. Ya kan? Stop loss-nya seperti biasa. Jadi ketika ini kan ada struktur terdekat, ya kan? Di breakout, kalian langsung pasang buy stop. Terkena stop loss nggak apa-apa. Ya, karena ini termasuk dalam sebuah plan. Seperti itu. Jadi ketika harga sempat mengalami kenaikan, ya terus dia retrace lagi, cari support terdekat di mana? Oh, di sini banyak sekali terjadi sentuhan. Ini area supportnya nih. Saya mau entry ya di sini. Terus dia running tuh, dia break. Nah, ini break struktur terdekat, kita bisa pasang re-entry lagi. Oke, strukturnya dia sempat turun lagi. Ya kan? Dia sempat turun lagi. Nah, kalian lihat di sini, ini marketnya sedang sideways, ya kan? Ini marketnya sedang sideways. Ternyata dia tersentuh di area support sini. Nah, jadi saya tuh masih memperkirakan bahwa marketnya itu masih bullish. Ternyata sideways. Seperti itu. Makanya di sini ketika saya entry, ini kan entry breakoutnya, ya kan? Makanya di sini terkena stop loss. Jadi ketika terkena stop loss, apa yang harus kalian lakukan? Ya, kalian juga harus lihat strukturnya seperti apa sih. Oke, ini adalah trennya bullish nih sekarang nih. Jadi tren bullish itu ditandai dengan 2 higher low dan 2 higher high. Oke, sekarang gimana nih? Nah, dia higher high, higher low. Sekarang gimana? Bias kalian udah ganti. Yang tadinya bullish jadilah bearish. Seperti itu. Paham ya? Yang bias kalian udah ganti. Yang tadinya bullish jadilah bearish. Kalian tinggal cari resistennya di mana. Oke, di atas ada resisten. Saya mau entry di sini. Jebret. Saya entry di sini 1. Yang kedua di sini ke break ternyata. Kena SL semua dong. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, karena itu masuk dalam sebuah plan. Seperti itu. Ketika harga itu sempat mengalami kenaikan, terus dia break area supportnya yang ada di sini, berarti ini kan udah kelihatan biasnya bener-bener seller. Low-nya udah ketembus nih. Dia pasti mau nge-low. Kalian tinggal cari resistennya di mana. Oke, ini ada resisten nih. Kalian entry di sini. Stop loss-nya berapa? Udah kami pertimbangkan. Seperti itu. Terus ketika dia break, ya struktur terdekat, entry lagi. TP lagi nggak? TP lagi. Oke, dia retrace lagi nih. Cari support terdekat di mana? Oke, ini ada area support.
support terdekat, ya kan? Kalian pasang limit di sini, stop loss di situ. Dia break area structure terdekat, re-entry lagi. Seperti itu, paham ya? Terus dia retrace lagi nih, dia sempat break turun, cari support terdekat. Selalu diingat ya, support terdekat. Selalu diingat ya, bukan support yang di sini. Tapi ini masih dalam satu area sih, ya kan? Tapi support terdekatnya di mana? Oke, di sini ada area support terdekat. Jadi ketika harga itu sempat break, dia retrace, pasang posisi. Dia turun lagi, dia breakout bawah, pasang posisi lagi. Jadi di sini kalian limit, di sini kalian sell stop. Seperti itu. Oke, dia lanjut retrace nih, ya kan? Dia retrace, cari support terdekat. Support terdekatnya di mana? Di sini. Oh, ini saya salah posisi nih. Maaf. Ini sempat kelewat ya. Ini saya sempat salah posisi. Jadi kalian bisa re-entry di mana? Bukan di sini ya, tapi di sini. Sorry. Support terdekat. Euro USD. Dah. Ya, dia sempat break nih. Dia sempat break area structure terdekat. Oke, dia break. Entry di sini. Jebret. Entry di sini. Jedek. Bisa nggak? Bisa. Entry sini jebret, stop lossnya samain, dah, TP kan, TP, terus dia retrace lagi, entry lagi, jangan takut, ya. Yang penting apa? Risknya terukur, seperti itu. Oke, dia sempat retrace, kita entry dong, ya kan? Dia break, kita pasang sell stop, TP lagi nggak? TP lagi, seperti itu. Cari lagi support terdekatnya di mana? Oke, support terdekatnya ada di sini nih, ya kan? Support terdekatnya di sini. Tapi saya lihat di sini strukturnya udah berbeda. Tapi saya lihat di sini strukturnya udah berbeda. Karena apa? Karena ini higher high, ini higher low, ini higher high. Harusnya kayak mana? Berarti kalian di sini nggak boleh buat nge-sell. Karena apa? Kalian tahu biasnya. Seperti itu. Biasnya apa? Biasnya buyer. Harusnya seperti itu. Tapi kalau ketika kalian lihat ya bahwa marketnya itu makin lama kok dia break bawah sini, berarti ini masih valid nih. Berarti masih valid. Oke, saya tunggu dia retrace, baru saya mau entry. Saya retrace ya. Ini harga sempat retrace, saya entry sell. Dia break low-nya, saya pasang sell stop. TP-nya di mana? Samain. Seperti itu. Oke, harga sempat melambung tinggi lagi nih. Nah, di sini kalian pasti re-entry dong. Di sini kalian pasti re-entry dong. Nah, ternyata terkena stop loss. Sabar dulu, tunggu lagi, tunggu momentum lagi. Oke, ternyata harganya lanjut naik nih. Pasti kalian di sini re-entry dong. Ya nggak sih? Nah, ini sempat terkena stop loss. Ya kan? Sempat terkena stop loss dan dia nggak berhasil breakout low-nya. Berarti kalian di bawah ini nggak entry lagi. Jadi ketika harga itu sempat mengalami kenaikan, bias kalian sudah berganti, ya. Bias kalian sudah berganti. Oke, harga sempat naik, dia retrace, cari support terdekat. Selalu diingat support terdekat, ya. Support terdekat. Oke, di sini ada area support, marking zona. Marking entry di situ, ya kan? Dia sempat turun ya, dia naik, dia turun, dia naik, turun lagi, breakout, buy stop. Dah, dia naik, retrace lagi, support terdekat di mana? Oke, ini ada area support terdekat, re-entry. Ya, re-entry, dia break. Nah, paham kan? Oke, di sini kalian sekalian. Nah, lihat tuh. Nah, ini kan dia kan sempat break bawah, ya kan? Kalian tunggu dulu sebentar. Kalian tunggu dulu. Kita belum jelas nih. Ini marketnya mau kemana? Sabar dulu. Selalu diingat adalah ya. Seperti peringatan yang tadi ya, harus jelas trennya terlebih dahulu. Oke, ini trennya sudah jadilah higher high ya. Ini higher high, higher low, lower low, lower high, lower low. Jadi ketika dia nge-high, apa yang harus kalian lakukan? Kalian harus nge-sell. Sellnya di mana sih? Cari resisten terdekat. Nah, ini ada resisten tuh. Ya kan? Kalian entry di situ. Dia break bawah, kalian pasang sell stop. Oke, dia harga itu sempat turun. Ya kan? Kalian cari area support terdekat. Ya, support terdekat, resisten terdekat, maaf. Ini adalah resisten terdekat. Ya kan? Kalian re-entry di situ. Terus kalian, nah, terkena take profit nggak? Terkena. Tapi kalian juga harus lihat ya, biasnya ini sudah berbeda. Oke, di sini ada lower high, ya, lower low, lower high, lower low. Ini ada higher high. Ya, ini udah higher high, higher low. Berarti kalian itu udah ancang-ancang buat ambil posisi buy. Jadi ketika di harga naik, kalian cari support terdekat di mana. Oke, di sini kalian entry, ini sempat breakout, kalian pasang buy stop. Seperti itu. Ya, contoh lagi nih, marketnya naik lagi. Ya kan? Marketnya naik lagi. Oke, dia naik, dia turun, cari support terdekat.
ya kan? Dia break, re-entry. Ayo, dia retrace lagi, support terdekat. Ya kan? Dia retrace. Kita sempat pasang posisi di sini. Tapi karena ini breaknya terlalu jauh, jadi kita nggak entry. Karena apa? Karena ini terlalu beresiko. Market sudah melambung ke atas. Seperti itu. Kalian tinggal tunggu lagi. Ya, oke, marketnya breaknya ke bawah nih. Marketnya breaknya ke bawah. Apa yang harus saya lakukan? Saya harus cari posisi buat nge-sell. Di mana? Di resisten terdekat. Ya, sorry maaf, ini terlalu tinggi. Resistennya itu ada di sini. Berarti saya re-entry di sini. Dah, seperti itu. Oke, harga sempat break nih. Sempat break, pasang sell stop. Cari lagi resisten terdekat. Nah, sempat break lagi, sell stop. Ya, cari lagi resisten terdekat. Ya kan? Ini kan sempat terkena stop loss. Ya nggak sih? Sempat terkena stop loss kan? Bentar. Ini harusnya base-nya itu ada di sini. Kita re-entry di sini. Harusnya sih ya, kita ini hampir banget terkena stop loss ya. Hampir banget terkena stop loss. Tapi nggak apa-apa ya. Tapi nggak apa-apa. Kita ada re-entry lagi di sini. Anggap aja ini terkena stop loss. Harga sempat turun lagi. Cari lagi resistennya di mana. Oke, saya entry lagi dong. Ya kan? Dia break nih. Dia break. Kita take profit. Seperti itu. Ya kan? Terus di sini biasanya udah kelihatan, udah ganti nih. Ya kan? Harusnya di sini kita nggak entry. Kenapa kita entry? Ya karena ini anggap aja lah kalian FOMO ya kan. Kalian FOMO. Berarti bias kalian udah ganti. Ya kan? Bias kalian yang tadinya seller jadilah buyer. Jadi ketika harga mengalami kenaikan, dia retrace cari support terdekat. Nah, kalian entry di situ. Oke, di sini sempat break, pasang buy lagi. Dia retrace lagi, cari lagi support terdekat. Entry, sempat break, pasang lagi. Ternyata terkena stop loss. Ya, kenapa saya bilang kayak gini? Ya, karena kalau misalkan ini breaknya itu terlalu jauh, takutnya gimana? Takutnya market itu sudah melambung terlanjur tinggi, terus dia retrace lagi, baru dia ambil taking profit. Seperti itu. Jadi ketika market itu mengalami penurunan nih, ya kan? Oke, ternyata dia break lagi, nggak apa-apa, tambah posisi lagi. Ini udah jelas nih marketnya mau naik, ya kan? Terus dia retrace lagi, cari lagi posisi support. Kalian entry di sini. Dia break, kalian pasang buy stop. Gitu. Dia break lagi, pasang buy stop lagi. Berarti kan ini kan lower high ya, ini higher high, higher low. Higher high, higher low. Dia retrace nih di sini. Ketika dia break, ya ini kan ada area breakout. Ya kan? Breakout. Nah, breakout. Kalian bisa pasang buy stop di situ. Seperti itu. Jadi ketika market itu mengalami penurunan, kalian tinggal cari lagi area support terdekatnya di mana. Oke, di bawah sini ada area support nih. Ini bagus nih. Karena apa? Karena di sini juga banyak terjadi area pantulan juga. Saya mau entry ya di sini ah. Nah, seperti itu. Ya, paham ya? Jadi untuk kalian bisa lihat sendiri ya. Ini ada berapa kali win dan berapa kali loss. Ini udah bisa dihitung ya. Kalau kalian lihat sendiri, ini banyak sekali terkena take profit. Dan ini kalian itu 1 minggu ya. 1 minggu itu kalian entry dari Oktober sampai tanggal 7 ya. Sampai tanggal 7 itu sampai sini. Selasa 7 Oktober. Berarti kalian itu entry 1 ya. 1 2 3 4 5 6. 6 kali entry ya. 1 minggu kalian 6 kali entry. Kalau kita bulatkan dalam 1 bulan, kalian itu bisa transaksi ya, misalkan aja 1 hari 1 entry, itu kan yang kalian inginkan ya kan, intraday seperti ini kan. Nah ini bagus juga sebenarnya, tapi selalu diingat ya untuk selalu dijaga risk to rewardnya. Dan ketika terkena stop loss, kalian anggap itu sebagai plan ya. Kalian jangan langsung revenge, kalian jangan langsung pengen balikin lagi lossnya, karena itu termasuk dalam trading plan. Seperti itu. Udah ya. Ini tadi jangan lupa ditulis lagi. Untuk aturannya masih sama ya. Euro USD ya. Yang pertama itu ada bias ya. Biasnya itu kalian itu harus tahu terlebih dahulu. Yang kedua itu ada retrace entry. Yang ketiga itu ada breakout structure terdekat. Risk to reward 1/2. Win rate-nya 41 dari 50 kali transaksi ya. Dengan win rate rasio 82%. Tidak berlaku saat sideways, harus terlihat trennya terlebih dahulu. Seperti itu ya, paham ya?
Jadi jangan lupa di backtest. Terus kalau kalian masih ada pertanyaan, jangan lupa tanya di Discord, gitu aja. Simple. Oke ya. Terima kasih. See you next time. Bye bye.